Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang homomorfisme grup. Ini merupakan salah satu bab di dalam teori grup ya, atau struktur aljabar 1 gitu. Tapi sebelum kita melanjutkan belajar ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu supaya dimudahkan dalam menangkap ilmu ya, memahami ilmu yang akan kita pelajari nanti. Baik, jadi pada video-video sebelumnya sudah ada penjelasan tentang koset gitu ya, kemudian tentang teorema Lagrange, kemudian tentang subgrup normal dan grup faktor. Nah, ini masuk ke bab tentang homomorfisme grup. Nah, apa yang dimaksud dengan homomorfisme grup itu gitu ya. Mungkin Anda bisa mengingat kembali tentang yang disebut sebagai transformasi linier pada mata kuliah aljabar linier ya. Anda bisa juga searching gitu ya di channel ini, Anda bisa lihat topik tentang atau judulnya transformasi linier, kernel dan jangkauannya itu. Nanti itu penjelasan transformasi linier pada ruang vektor. Nah, kalau homomorfisme grup itu di sini adalah fungsi gitu ya. Dia adalah fungsi dari suatu grup ini G dan G1, D ke G1 nanti. Jadi misalkan kita punya dua buah grup G operasinya bintang, G1 operasinya bintang 1. Jadi dua grup ini ya, dua grup fungsi-fungsi yang akan menjadi homomorfisme nanti itu antara dua grup yang belum tentu sama. Jadi boleh berbeda. Operasi antara keduanya pun boleh berbeda, itu ya. Nah, fungsi F itu adalah fungsi dari G ke G1, dari grup G ke grup G1. Fungsi F itu disebut sebagai homomorfisme dari G ke G1 jika apa? Jika untuk setiap A dan B, ini elemen dalam G, nanti akan berlaku seperti ini. FA bintang B harus sama dengan FA bintang 1 FB. Ini maksudnya apa? Maksudnya dua buah elemen A dan B itu dioperasikan di dalam grup G gitu ya. Kemudian dikenai oleh fungsi F gitu ya, dipetakan oleh fungsi F, nanti petanya harus sama dengan peta dari elemen A dioperasikan dengan peta dari elemen B dengan operasi di kodomennya. Jadi ini bintang itu operasi di grup domain ini, bintang 1 operasi di grup kodomen itu ya. Jadi ini boleh berbeda. Maksudnya begini nanti, kira-kira begini. Misalkan ini grupnya adalah grup, katakanlah grup Z itu aja ya, grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian di sini mungkin dia grup bilangan real dengan operasi perkalian. Nah, ini kan berbeda. Di sini penjumlahan, di sini perkalian, operasinya berbeda. Lah nanti misalkan dua buah elemen di sini dijumlahkan, misalkan 1 dan 2 gitu ya. Nanti gini, F1 petanya berapa oleh fungsi itu, F2 petanya berapa oleh fungsi itu gitu ya. Nanti 1 plus 2 itu kan 3. Lah F3 itu harus sama dengan F1 dikalikan F2. Loh kok dikali gitu? Karena di sini operasi yang belakang ini mengikuti operasi di kodomen gitu kan ya. Karena ini kan F dengan F itu kan maksudnya ini peta dengan peta ya. Peta dari elemen A dioperasikan dengan peta dari elemen B. Jadi ini operasi antara dua elemen di kodomen lah. Dua elemen di kodomen itu kan operasinya mengikuti operasi grup yang kedua. Nah, sedangkan A dan B itu kan elemen di domain. Maka operasi antara A dan B itu adalah operasi mengikuti operasi pada grup yang pertama, grup domainnya. Itu kira-kira ya. Jadi ini seperti di transformasi linier gitu ya. Kalau transformasi linier ada dua syarat, yaitu syarat ini dulu disebut linearitas gitu ya kalau nggak salah ya. Yang kedua homogenitas. Homogenitas itu kalau K dikali F dari K dikali A sama dengan K dikalikan FA gitu. Tapi itu di sini nggak berlaku karena di pembahasan grup ini sini hanya ada satu buah operasi saja dan tidak ada operasi perkalian dengan skalar gitu ya. Makanya di sini hanya cukup disyaratkan satu sifat ini. Jadi fungsi F gitu ya, fungsi F dari grup G ke grup G1 itu akan disebut sebagai homomorfisme grup gitu ya. Ada yang bilang homomorfisme grup gitu. Jika dua elemen di dalam grup G, grup domain ini, nanti kalau dioperasikan terus dipetakan oleh fungsi F, jadi FA bintang B itu harus sama dengan FA operasikan dengan FB gitu ya. Nah, dan
belum tentu semua fungsi dari dua buah grup itu selalu memenuhi seperti ini. Belum tentu ya. Banyak yang nggak memenuhi itu. Misalkan didefinisikan fungsi kuadrat nanti nggak memenuhi. Misalkan ini katakanlah grupnya sama, z plus ke z plus gitu ya. Kemudian fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Perhatikan di sini kalau seandainya saya ambil 1 dan 2, 1 plus 2 itu berapa? 3 kan? Nah, 3 kuadrat berapa? 9. Terus F1, F1 1 kuadrat berapa? 1. F2, 2 kuadrat berapa? 4. Jadi F1 plus 2 atau F3 itu 9, tapi di sini F1 itu 1, tambah F2 itu 4, 1 tambah 4, 5. Jadi kalau fungsinya kuadrat kan nggak memenuhi gitu ya. Ini 9, yang di sini 5 kalau fx-nya sama dengan x kuadrat definisi. Jika definisi fungsinya seperti itu. Maka tidak semua fungsi itu akan menjadi homomorfisme grup gitu ya. Hanya fungsi-fungsi tertentu yang memenuhi sifat seperti ini nanti yang akan menjadi homomorfisme grup. Nah, homomorfisme grup yang paling mudah itu adalah fungsi ini. Yang pertama ini. Fungsi fa sama dengan E1. Maksudnya ini adalah fungsi yang memetakan seluruh elemen pada ini, seluruh elemen pada grup G. Ini kan untuk setiap A elemen G. Fa itu dibawa ke E1. E1 itu maksudnya E itu identitas pada grup G1 ini. Jadi kalau fungsi yang membawa seluruh elemen di dalam grup G ini ke elemen identitas di G1 itu adalah fungsi yang pasti berlaku sifat homomorfisme. Kenapa? Karena perhatikan di sini FA bintang B, A bintang B berapapun itu, karena semua elemen di dalam G itu dibawa ke E1, maka A bintang B ini kalau dipetakan oleh F pasti dibawa ke E1 gitu ya. Dan S1 itu jelas sama dengan S1, bintang S1, S1. Maksudnya identitas itu kan kalau dioperasikan dengan dirinya sendiri, tetap dirinya sendiri. Nah, S1 itu sama dengan FA, S1 juga bisa sama dengan FB. Kok bisa? Lah kan tadi itu. Apa namanya? Seluruh elemen dari G dibawa ke S1. Jadi ini yang S1 yang kiri kita anggap sebagai peta dari FA, yang kanan kita anggap sebagai peta dari FB. Gitu ya. Nah, maka berlaku FAB sama dengan FA bintang FB. Ini kan syarat homomorfisme, gitu ya. Jadi ini yang paling mudah dari homomorfisme adalah fungsi yang membawa seluruh elemen dari grup domain ke elemen identitas di grup kodomain ini. Saya katakan ini domain kodomain saja biar mudah ya. Nah, dan homomorfisme yang seperti itu disebut dengan ini homomorfisme trivial, gitu ya. Trivial itu bahasanya mungkin istilahnya semacam remeh gitu ya, sepele itu artinya yang paling mudah ditemukan dan yang paling mudah untuk dibuktikan dan yang selalu ada. Artinya homomorfisme antara dua grup itu pasti ada. Dijamin ada, yaitu apa? Yaitu ini tadi. Grupnya berapapun, grupnya apapun, operasinya apapun, kalau kita mendefinisikan FA itu sama dengan E1, artinya seluruh elemen dari grup domain itu kita definisikan sama dengan apa namanya? Identitas di grup kodomain, itu merupakan homomorfisme yang pasti berlaku untuk grup apapun gitu ya, dan untuk operasi apapun. Itu yang pertama. Contoh homomorfisme trivial gitu ya. Kemudian contoh yang trivial kedua adalah ini mungkin bisa dikatakan trivial juga ya, agak mudah juga ya, adalah homomorfisme identitas tapi ini khusus untuk grup G ke dirinya sendiri. Jadi kalau grupnya sama, grup G sama dengan G juga di sini, artinya misalkan ini Z plus, di sini juga Z plus itu, maka homomorfismenya selain homomorfisme trivial tadi juga pemetaan identitas atau fungsi identitas fx sama dengan x lah itu bisa kita buktikan dia merupakan homomorfisme ya. Mudah, nanti coba Anda buktikan. Jika didefinisikan fungsi fx sama dengan x, nanti pasti dia akan memenuhi sifat ini. Misalkan Anda ambil x1, x2, fx1 plus x2 sama dengan x1 plus x2 kan, karena didefinisikan ke dirinya sendiri, maka dia sama dengan fx1 plus fx2. Itu kira-kira. Jadi itu ya, dua contoh tadi. Yang pertama, homomorfisme trivial. Yang kedua, pemetaan identitas atau fungsi identitas dari grup ke
dirinya sendiri itu merupakan homomorfisme. Lah nanti contoh lain banyak lah, misalkan fx sama dengan 2x itu juga nanti bisa jadi homomorfisme dan sebagainya. Anda bisa cari sendiri nanti, searching saja di Google contoh homomorfisme grup gitu, apa saja nanti. Dan berbagai grupnya, dengan berbagai grupnya yang berbeda-beda nanti ya. Nah, sekarang teorema 512 ini sifat-sifat yang berlaku jika F itu merupakan homomorfisme. Jadi kalau diberikan F itu merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G1 gitu ya, maka nanti akan berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat ini. Apa saja? Yang pertama ini, elemen identitas di grup G itu pasti akan dipetakan ke elemen identitas di grup G1. Kalau F-nya itu homomorfisme, maka identitas di grup G atau elemen netral di grup B pasti akan dipetakan ke elemen netral di grup G1. Itu yang pertama. Yang kedua ini, FA inverse itu akan sama dengan FA diinverskan. Jadi inverse dari peta atau kawan dari A inverse oleh fungsi F itu sama dengan kawan dari A diinverskan gitu ya. Ini beda loh ya. Jadi kalau ini maksudnya A itu diinverse dulu baru dipetakan, yang ini A itu dipetakan dulu baru di-inverse gitu ya. A dimasukkan ke fungsi F dulu baru di-inverse. Nanti hasilnya akan sama. Pasti sama jika F itu homomorfisme gitu ya. Nah, yang ketiga, jika H itu subgrup, nah subgrup itu apa? Silahkan Anda cek lagi di definisi sebelumnya dulu. Anda bisa juga cari di video di channel ini, ada penjelasan tentang subgrup nanti ya. Jika H itu subgrup dari G, maka ini FH itu adalah mungkin ini semacam image gitu ya, image atau jangkauan atau range dari fungsi F gitu ya. FH yang didefinisikan seperti ini, FH kecil di mana hanya elemen H, artinya H itu subgrup di G. Terus seluruh elemen H itu dipetakan oleh F, dikumpulkan di sini. Jadi ini peta dari seluruh elemen-elemen H, gitu ya. Peta itu kawan maksudnya ya, hasil pemetaan ya. Peta dari seluruh elemen-elemen H oleh fungsi F itu dikumpulkan jadi satu, dia akan menjadi subgrup di G1, akan menjadi subgrup di grup kodomennya, gitu ya. Jadi kalau ada grup di sini, di grup G, dipetakan oleh F ke grup G1, maka hasil pemetaan seluruh elemen H itu dihimpun akan menjadi subgrup di grup kodomennya, di grup G1 gitu ya. Yang ketiga. Yang keempat, jika H1 itu adalah subgrup dari G1, nah ini dibalik kalau ini, kebalikannya nomor 3, maka F1 inverse itu ya, inverse dari H1, prapetanya itu kira-kira, prapetanya H1 yang merupakan elemen-elemen G di dalam domain, itu juga merupakan subgrup di G. Ini kebalikannya ini gitu ya. Dan jika H1 itu adalah subgrup normal, maka F inverse dari H1 juga subgrup normal lah. Subgrup normal itu apa? Dicek lagi ya, artinya nanti koset kanan sama dengan koset kiri. Anda bisa cek kembali di video sebelumnya penjelasan tentang subgrup normal gitu ya. Dan yang kelima, jika G itu adalah grup yang komutatif, gitu ya, maka Fg gitu, Fg itu adalah image dari fungsi F dari seluruh elemen G. Fg itu belum tentu G1 ya, Fg itu subset dari G1 ya. Ini G1 itu kodomennya, kalau Fg itu adalah range-nya atau jangkauannya, jangkauan dari fungsi F. Jika G itu komutatif, maka Fg itu juga komutatif gitu ya. Yang keenam, jika A itu elemen G sedemikian hingga ini, artinya kemarin apa ini? Order dari elemen A. Order dari elemen A itu maksudnya apa? Pangkat dari A yang kalau di A pangkat N itu sama dengan identitas gitu ya. Jadi order A itu sama, jika A di dalam G itu punya order N, maka petanya A di dalam grup G1 itu divides N. Ini maksudnya apa ini? Ordernya, order dari petanya elemen A itu pasti membagi N gitu ya. Jadi kalau A itu di grup G ya, FA berarti di grup G1 karena ini petanya A. Nah, A itu punya order N, jadi A pangkat N akan sama dengan E gitu. Maka nanti order dari FA, maksudnya FA pangkat N itu M lah, katakanlah di sini M ya. Jika FA pangkat M itu sama dengan E1, maka M
M yang ordernya FA itu pasti membagi habis N gitu ya nilainya. Itu 6 sifat yang dimiliki jika F itu merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G1 akan menyebabkan 6 sifat ini berlaku. Buktinya ada di sini, sangat panjang kalau saya jelaskan di video ya. Nanti bisa Anda baca sendiri sekalian mengasah analisis aljabar Anda, kemampuan pembuktian Anda, sekaligus belajar bahasa Inggris ya. Kemudian kita akan lanjut ke sini. Definisi kernel tidak terlalu berbeda atau mungkin bisa dikatakan sama dengan definisi kernel pada transformasi linier. Anda bisa ingat kembali mata kuliah aljabar linier ya. Jika F merupakan homomorfisme dari grup G ke grup G1 gitu ya, maka kernel dari F ya, ditulis sini, ker F itu simbolnya, notasinya, dia didefinisikan sebagai himpunan elemen-elemen A di dalam G yang petanya atau yang A itu dipetakan oleh F itu ke identitas gitu ya. Jadi kalau ada elemen-elemen A di dalam G itu dibawa ke elemen identitas di G1, itu dihimpun itu menjadi kernel F gitu ya. Contohnya di sini diberikan ini. Misalkan fungsi F itu fungsi dari Z plus bilangan bulat dengan operasi penjumlahan ke Zn bilangan bulat modulo N dengan operasi modulo N gitu ya. Operasi modulo ini Anda bisa lihat di grup faktor kemarin. Kita sudah belajar banyak di grup faktor tentang operasi modulo ini. Jadi kalau F itu fungsinya Z plus dibawa ke Zn dengan pemetaan ini FA sama dengan A modulo N ini maksudnya. Jadi kalau N-nya seandainya 3 berarti kan F0 itu ya 0, F1 itu 1, F2 itu 2, F3 balik 0 lagi, F4 1, F5 2, F6 0. Itu maksudnya seperti itu ya. Maksud definisi pemetaan ini. Nah, nanti kalau kita punya definisi pemetaan seperti ini dengan operasinya FA plus B itu kan sama dengan A plus B ini. A plus B di grup G di grup Zn ya, ini sama dengan ini A plus B. Ini ingat kemarin simbol seperti ini itu adalah simbol offset. Atau di buku lain, referensi lain menggunakan simbol bar. A bar, ini B bar. Bar itu maksudnya garis di atas itu ya. Nah, ini adalah FA, yang belakang adalah FB. Ini pasti berlaku homomorfisme nanti. Lah, kalau homomorfisme seperti ini, kernelnya apa? Kernelnya itu pasti adalah ini N kelipatan dari N gitu ya. Ini perhatikan. Kernel itu kan ini definisinya. Elemen di Z di mana FA dibawa ke 0. Nah, yang dibawa ke 0 itu apa? Yang dibawa ke 0 itu kan kalau A itu habis dibagi N gitu ya. Kalau A habis dibagi oleh N, maka A pasti dibawa ke 0. Contohnya kalau F ini misalkan Z-nya Z3 tadi, maka bilangan yang dibawa ke 0 itu kan ya 0, 3, 6, 9 itu kan dibawa ke 0 itu ya. Nah, maka A itu sama dengan Q kali N untuk Q elemen bilangan Z. Maka ini kernel F adalah Qn, di mana Q-nya elemen bilangan Z. Ini maksudnya adalah kelipatan dari N gitu ya. Jadi kernel dari F itu adalah kelipatan dari nilai N ini, nilai modulonya ini. Kalau dia Z4 maka kernelnya adalah seluruh kelipatan dari 4 kan gitu kan. Kalau dia Z5 maka kernelnya ini adalah seluruh kelipatan dari 5 karena kelipatan dari 5 pasti dibawa ke 0 semua. Paham ya? Atau contoh yang sebelumnya tadi mungkin di awal tadi. Kalau fungsinya fungsi trivial seperti ini, maka kernelnya mana? Kernelnya adalah seluruh elemen G gitu. G seluruh grup atau grup G sendiri itu adalah kernel dari F gitu. Kenapa? Karena seluruh elemen dari G dibawa ke E1 itu kalau homomorfisme trivial seperti ini ya. Pemetaannya dibawa ke 0 itu berarti G ini seluruhnya adalah kernel gitu ya. Kalau pemetaan identitas seperti ini, maka kernelnya adalah 0 sendiri gitu ya. Karena yang dibawa ke 0 atau yang dibawa ke identitas adalah identitas itu sendiri, tidak ada yang lain gitu kan, karena fx sama dengan x, maka yang dibawa ke e hanya e gitu ya. Itu tentang kernel dan contohnya tadi sudah. Nah, kemudian kita akan masuk ke ini penjelasan tentang macam-macam
homomorfisme. Nah, macam-macam homomorfisme ini jangan bingung, ini mudah sebenarnya. Ini hanya tergantung pada sifat fungsi f saja gitu ya. Jadi kalau homomorfisme f dari G ke C1 itu adalah fungsi surjektif, maka dia disebut sebagai epimorfisme. Ingat ya. Surjektif itu apa? Surjektif Anda bisa ingat sendiri ya nanti ya. Anda ceklah, mosok surjektif lupa. Itu pelajaran kalkulus sudah disampaikan, pelajaran aljabar mungkin tentang transformasi linear juga mungkin sudah disampaikan gitu ya. Surjektif itu bahasa sederhananya kalau anak SMP dulu atau SMA itu fungsi yang kodomennya habis. Yang habis itu maksudnya yang seluruh kodomen menjadi kawan dari domain gitu ya. Maka fungsi itu disebut fungsi epimorfisme. Homomorfisme yang seperti itu disebut sebagai epimorfisme. Jadi itu ya. Epimorfisme adalah homomorfisme yang surjektif. Kemudian monomorfisme. Monomorfisme adalah homomorfisme yang injektif gitu ya. Injektif itu apa? Injektif itu ingat kemarin fungsi yang elemen-elemen di domain itu petanya tidak boleh sama gitu ya. Jadi kalau di sini ada elemen-elemen G1, G2, G3 dan seterusnya, kalau dia dipetakan, dia tidak boleh punya peta yang sama. Jadi G1 tidak boleh punya kawan yang sama dengan G2 gitu ya. Jadi kawannya di sini harus sendiri-sendiri. Itu injektif kemarin. Anda bisa cek apa definisinya secara matematis. Searching saja definisi injektif dan contohnya itu banyak lah ya. Harusnya Anda sudah paham juga, sudah semester 4 kan kalau mengambil mata kuliah ini harusnya. Jadi itu monomorfisme adalah homomorfisme yang injektif gitu ya. Kemudian nanti kalau berlaku keduanya disebut sebagai isomorfisme gitu ya kira-kira. Nah, tapi kita di sini fokus ke monomorfisme dan epimorfisme dulu. Ada sesuatu yang menarik di sini. Jika F itu adalah epimorfisme dari G ke G1, maka G1 itu disebut sebagai homomorphic image dari G. Maksudnya G1 itu sebagai image dari fungsi F gitu ya. Kenapa? Karena image itu defaultnya adalah subsetnya dari kodomen, subset dari G1. Tapi kalau fungsinya epimorfisme, berarti kan seluruh elemen di G1 menjadi image, menjadi kawan kan? Maka Fg itu sama dengan G1 itu sendiri gitu ya. Artinya seluruh G1 itu menjadi image dari fungsi F gitu ya. Maka disebut sebagai homomorphic image gitu ya. Nah, nanti kalau contoh fungsi yang satu-satu itu apa? Fungsi yang injektif, injektif itu satu-satu ya. Atau fungsi yang surjektif itu apa? Anda cari sendiri ya di Google atau pelajari kembali kalkulus banyak nanti. Tapi syaratnya tadi yang tidak hanya satu-satu saja atau surjektif saja, tapi kalau untuk menjadi monomorfisme dan epimorfisme itu selain satu-satu atau selain surjektif, dia juga harus memenuhi syarat homomorfisme tadi itu. Hati-hati ya. Kemudian ini ada sifat jika F itu adalah homomorfisme dari grup G ke grup G1. Nah, kalau ini F itu one itu maksudnya satu-satu itu injektif ya. Jika F itu injektif, maka berlaku kernel F itu adalah E itu sendiri. Maksudnya gini, F fungsi injektif jika dan hanya jika kernel F hanya elemen E saja gitu ya. Karena nanti kalau dia tidak injektif, kalau kernelnya lebih dari satu, maksudnya ada elemen di dalam kernel ini selain E, berarti kan ada beberapa elemen yang dibawa ke identitas di ekodomain. Ada beberapa elemen di G yang dibawa ke E1 gitu ya. E1 itu identitas di kodomain. Nah, kalau seperti itu kan berarti kawannya sama. Berarti dia kan tidak injektif. Gitu ya. Maksudnya kira-kira seperti itu. Nanti buktinya di sini penjelasannya. Ini buktinya. Karena dia jika dan hanya jika harus berlaku kanan kiri gitu ya. Di implikasi ini. Kemudian sifat berikutnya teorema 519, jika F itu merupakan homomorfisme dari G ke G1, maka kernel F itu merupakan subgrup normal dari G. Ingat ya. Kernel F tadi apa? Kernel F adalah himpunan
himpunan dari seluruh elemen-elemen di G yang dipetakan ke identitas di G1 atau bawa ke S1 gitu ya. Lah, kernel F itu kan berarti subset di G. Ternyata dia tidak hanya subset. Kernel F itu akan menjadi subgroup. Dan dia tidak hanya sekedar subgroup biasa. Ternyata dia akan menjadi subgroup normal. Maksudnya apa? Kernel F itu bisa dibikin koset nanti. Dibuat koset-koset dari kernel F ini. Dengan seluruh elemen di G ini. Dan nanti koset kanan dari kernel F akan selalu sama dengan koset kirinya. Itu maksudnya. Maka dia akan menjadi subgroup normal dari G. Sini buktinya nanti. Anda bisa pelajari dulu ya. Karena kalau saya jelaskan semua buktinya nanti terlalu panjang ini videonya, bisa 2 jam lebih nanti. Itu. Nanti kalau ada yang dibingungkan, baru kita bahas mungkin di video tersendiri khusus mungkin pembuktian teorema apa gitu, nanti Anda bisa request ya. Kemudian berikutnya, nah ini homomorfisme natural itu apa? Perhatikan di sini. Misalkan H itu adalah subgrup normal dari grup G. Nanti didefinisikan fungsinya di sini fungsi G ya, apa saja lah, bisa F, bisa G atau apa saja. Dari G ke grup faktor G per H. Jadi ini agak unik fungsinya nanti. Fungsinya G itu dari grup G ke grup faktor atau grup quotient G per H. Hanya H subgrup normal di dalam G tadi gitu ya. Didefinisikan seperti ini fungsinya nanti. Jadi GA sama dengan AH untuk seluruh A elemen G. Bisa AH, bisa HA. Kenapa? Karena hanya subgrup normal gitu ya. Jadi bolak-balik sama AH dengan HA sama ya ini ya. Jadi setiap elemen A di dalam G itu dipetakan ke koset ini. Koset AH ini. Gitu ya. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan tadi sih. Mirip-mirip dengan Z dibawa ke Zn tadi, karena Zn ini isinya koset-koset ya. Bilangan bulat modul itu kan isinya koset-koset, mirip tadi sebenarnya. Nah, homomorfisme yang seperti ini itu disebut dengan homomorfisme natural, gitu ya. Dengan kernel dari G-nya itu adalah H, gitu ya. Dan ini onto itu berarti dia surjektif gitu ya, surjektif. Kernelnya adalah H. H itu koset berarti kan. H itu subgrup normal tadi. Jadi seluruh elemen di dalam H ini akan menjadi kernel. Contohnya tadi itu ya. Kalau kita punya Z, kita punya subgrup normalnya adalah 3Z, maka kan itu sebenarnya sama dengan kita mendefinisikan fungsi A dibawa ke Z3 kan gitu. Z dibawa ke Z3. Z3 itu kan Z per 3Z ya sebenarnya ya. Maka nanti yang akan menjadi kernelnya adalah seluruh elemen 3Z. Kelipatan dari 3 kan. Seluruh kelipatan dari 3 itu kan akan dibawa ke 0 kan gitu. Itu pemetaan, kalau pemetaannya adalah F dari Z ke Z3 atau bilangan bulat modulo 3. Yang contohnya seperti di atas tadi itu. Yang mana tadi ya? Nah ini sebenarnya juga pemetaan homomorfisme natural sebenarnya kan gitu. Itu yang disebut dengan homomorfisme natural. Jadi jika ada fungsi dipetakan dari grup ke grup faktornya gitu ya. Dengan pemetaannya sederhana seperti ini. GA sama dengan AH gitu. Nah, sudah cukup panjang ya penjelasannya. Ini mungkin sedikit lagi. Definisi 5113 ini, jika homomorfisme F itu merupakan homomorfisme dari grup G ke G1, maka dia disebut sebagai isomorfisme itu jika G itu one-one dan onto. Jadi jika F itu one-one dan onto, maksudnya jika F itu injektif dan surjektif gitu ya. Maka sudah saya jelaskan tadi, gabungan dari epimorfisme dan epimorfisme itu surjektif, terus monomorfisme tadi ya, itu injektif, itu kalau digabungkan dia menjadi isomorfisme. Jadi artinya F itu injektif dan surjektif, atau istilah lainnya bijektif gitu ya. Jika F itu bijektif, maka dia merupakan isomorfisme. Nah, kalau F itu isomorfisme dari G ke G1, maka G dan G1 itu disebut dengan dua buah grup yang saling isomorfisme.
isomorfis atau isomorfik gitu ya. Jadi dua buah grup ini G1 G2 itu disebut isomorfik jika terdapat homomorfisme atau isomorfisme F dari G ke G1. Nah, kalau G dan G1 itu adalah grup yang sama, artinya F itu adalah fungsi dari grup itu ke grup yang sama dirinya sendiri, maka isomorfisme itu akan disebut sebagai automorfisme, gitu ya. Disebut dengan automorfisme jika grup G dan G1-nya adalah dua buah grup yang sama, gitu ya. Simbolnya automorfisme itu out G ini. Ini sorry, bukan simbol itu maksudnya out G itu adalah simbol notasi untuk himpunan dari seluruh automorfisme di dalam G. Jadi out G ini isinya adalah fungsi-fungsi nanti. Fungsi-fungsi yang isomorfis gitu ya. Fungsi-fungsi yang bijektif dan homomorfisme di dalam G. Nah, nanti kalau F itu adalah isomorfisme dari G ke G1, dia akan punya sifat lagi nanti. Jadi kalau F itu homomorfisme, dia akan punya 6 sifat di atas tadi. Tapi kalau F itu isomorfisme, ini kan lebih spesial lagi. Jadi dia tidak hanya homomorfisme, tapi dia juga bijektif atau berlaku injektif dan subjektif gitu ya. Nanti dia akan punya tambahan 5 sifat ini. Yang 6 tadi itu otomatis juga sudah terpenuhi karena isomorfisme kan juga pasti homomorfisme gitu ya. Ini sifat tambahannya lagi adalah F inverse juga merupakan isomorfisme. Kalau F isomorfisme berarti fungsi kebalikannya, fungsi inverse-nya juga merupakan isomorfisme. Kemudian jika G itu komutatif, G komutatif jika dan jika ini berimplikasi G1 itu komutatif gitu ya. Kalau tadi kan G hubungannya dengan Fg saja, dengan image saja, tapi kalau ini dengan seluruh kodomennya gitu. Karena F-nya isomorfisme. Jadi kalau G itu komutatif, maka G1 juga komutatif. Kenapa? Ya karena tadi dua buah grup itu isomorfik, sudah isomorfik itu mirip, identik gitu kira-kira. Kemudian untuk seluruh A elemen G, order dari A itu sama dengan order dari petanya A. Kalau tadi homomorfisme itu kan berlaku hanya membagi saja. Order dari A membagi habis order dari FA kan gitu. Order dari FA membagi habis order dari A. Kalau di sini, kalau F-nya itu isomorfisme maksudnya, maka order dari A sama dengan order dari FA, sama dengan order dari peta A di dalam G1 nanti. Kemudian jika G itu grup torsi, akan berlaku juga G1 itu grup torsi gitu ya. Kemudian kalau G itu grup siklik, jika G1 itu grup siklik juga. Jadi ini benar-benar dua grup itu akan menjadi grup yang identik. Sifat-sifat yang ada di G1 akan ada di sifat-sifat yang ada di grup G akan ada di grup G1. Antara domain dan kodomen itu akan menjadi seolah-olah sama meskipun grupnya tidak sama, asal ada fungsi yang merupakan homomorfisme dan dia bijektif gitu ya. Atau asalkan ada isomorfisme di antara dua grup itu, maka dia akan menjadikan dua buah grup itu isomorfik atau identik gitu ya, istilah sederhananya mungkin ya, hampir sama gitu meskipun nggak sama. Buktinya ini panjang sekali, bisa Anda pelajari ya nanti ya, sambil belajar, sambil ngabuburit karena ini bulan puasa. Yang penting jangan sampai stres itu ya. Itu kira-kira ada yang penting lagi nggak ya? Ini mungkin ya. Sifat berikutnya ini, setiap grup siklik yang berhingga berorder n gitu ya. Berorder n itu maksudnya kalau order dari grup itu berarti jumlah elemennya n. Dia akan isomorfik dengan Zn. Jadi hubungan bilangan bulat modulo n gitu ya. Dan setiap grup siklik yang tidak berhingga infinite gitu ya, dia akan isomorfik dengan Z gitu ya. Ini sifatnya menarik ini. Jadi grup apapun, asal grup itu grup siklik yang berhingga, yang punya order n, dia akan isomorfik dengan bilangan bulat modulo n gitu ya. Artinya ada pemetaan nanti, ada pemetaan dari grup itu ke Zn. Pemetaan itu otomatis homomorfisme dan bijektif atau isomorfisme tadi ya. Dan setiap grup siklik yang tidak berhingga, dia akan isomorfik dengan grup bilangan bulat Z plus ini. Kemudian ini, akibat dari teorema ini, setiap dua buah grup siklik gitu ya, yang punya order sama merupakan isomorfik
isomorfik gitu. Artinya kalau kita punya dua buah grup siklik, ingat grup siklik itu definisinya apa, bisa Anda pelajari lagi nanti ya. Di video di channel ini juga kayaknya ada penjelasan tentang grup siklik. Jadi kalau kita punya dua buah grup siklik, yang dua buah grup itu punya order yang sama, artinya order yang sama itu punya elemen yang banyaknya sama, banyak elemennya sama, maka dua grup itu pasti isomorfik. Isomorfik itu apa? Artinya terdapat isomorfisme dari kedua grup itu, atau terdapat homomorfisme yang bijektif gitu ya, atau terdapat fungsi bijektif yang berlaku homomorfisme itu kira-kira. Itu kira-kira yang sifat-sifat penting ya. Ini juga penting nanti, tapi bisa mungkin Anda pelajari sendiri. Ini saya menggunakan bukunya Introduction to Abstract Algebra ya, tulisan DS Malik penulisnya. Kemudian ini terdapat dua buah grup saja yang berorder 6 ini dan seterusnya. Ini teorema Cayley ini berkaitan dengan grup permutasi nanti. Itu kira-kira Anda bisa ulang-ulang videonya kalau ada yang belum jelas. Kalau ini bermanfaat, Anda bisa subscribe biar Anda bisa mengikuti video-video berikutnya. Mohon maaf ini lumayan panjang ya, karena ini abstrak, jadi harus penjelasannya hati-hati. Kemudian kalau ada pertanyaan atau koreksi dari yang saya sampaikan, ada yang salah, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.